Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Wid. Untuk rekan-rekan guru pengguna Google Classroom, jangan terlalu menganggap berlebihan terhadap aplikasi yang namanya Google Classroom. Google Classroom ibaratnya adalah ruangan kelas. Jadi Google Classroom itu karena mirip dengan ruangan kelas, itu menjadi kelas kosong kalau kita tidak mengisinya. Jadi sama halnya kalau kita punya rumah, baru beli, terus rumah itu atau baru dibangun ya, masih kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa kita banggakan. Jadi Google Classroom itu karena semacam ruangan kosong, agar itu membanggakan yang dan punya manfaat, mau tidak mau kita harus mengisinya. Sama dengan rumah, kita harus beli perabot dan sebagainya. Oleh sebab itu saya sempat berpikir ini sebagian orang menganggap Google Classroom ini wah gitu ya, luar biasa. Padahal sebelum dia menggunakan Google Classroom, dia sudah menggunakan banyak aplikasi, misalnya seperti Edmodo, Moodle, kemudian ada juga yang siap pakai seperti Kuiper, kemudian ada juga yang menggunakan Quizzes ya. Ini masing-masing punya sisi plus min ya, punya sisi kelebihan dan kekurangan. Kita coba bahas satu. Kuiper ya, Kuiper ini salah satu penyedia konten untuk SMP dan SMA, di mana di dalamnya sudah disediakan banyak sekali materi. Di sini mulai dari kurikulum 2006, 2013. Di dalamnya sudah cukup banyak, misalnya saja untuk IPA. Di sini ada banyak materi, ada matematika, ada kimia, ada fisika ini ya. Ini kalau misalnya kita harus membuat sendiri, butuh waktu lama sepertinya ya untuk mengupload soal, terutama yang tidak terbiasa menulis-nulis rumus seperti ini. Kemudian soal latihannya, ini sudah ada. Ini Kuiper. Kemudian, jadi kalau kita lihat di sini kan materinya, rangkumannya ada, kemudian soalnya ada, sudah tinggal pakai. Belum lagi nanti yang versinya itu adalah versi video. Di sini ada bank soal segala macam ya, ini ada video pelatihan untuk guru. Ini sebenarnya tinggal menggunakannya. Ini Kuiper ya. Terus kelas juga kita bisa desain di sini sesuai dengan yang kita ampu ya. Ini saya sudah gunakan Kuiper sejak 2010 ya. Kemudian kalau kemudian kita pinginnya hanya untuk evaluasi kuis, kita bisa gunakan Quizzes. Quizzes ini justru malah sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi di dalam Quizzes ini, Google Classroom yang kelas-kelasnya sudah kita bentuk bisa disatukan di sini. Sehingga ketika mengirim tugas untuk anak-anak, kita tidak perlu lagi berbagi pin untuk anak-anak pada soal yang dikirim, tapi cukup memilih kelas yang akan dikirimi tugas. Itu tutorialnya ada di video-video saya atau lihat nanti di deskripsi. Kemudian masih banyak lagi, ada Kahoot, ada Kaizalah, ada apa lagi ya, banyak sekali ya konten-konten di dunia maya ini yang bisa kita manfaatkan. Nah sekarang termasuk apa, ruang guru ya. Nah sekarang para penyedia platform media online seperti ini mulai awalnya kan gratis semuanya ya. Quizzes sampai sekarang masih gratis. Yang Kuiper ini sudah mulai berbayar ya. Menurut saya wajar lah kalau itu kemudian kita harus bayar ya, terutama yang sudah menggunakan lama ya, sudah lama banget. Karena ya kalau kita mau menghargai karya orang, bikin seperti ini kan juga tidak mudah. Coba sekarang mari kita bayangkan kalau kita
harus isi konten ini, konten Google Classroom. Ini yang Google Classroom yang rata-rata baru dibuat misalnya. Kita belum punya apa-apa di dalam, ya kan? Punya saya aja baru saya isi beberapa. Ini ada soal, ini yang kuisis tadi saya sambungkan ke sini ketika latihan. Dan di kumpulan materi ini baru saya isi beberapa video. Nah, kalau kita harus mengisi sebesar seperti yang dimiliki oleh Kuiper seperti ini, butuh waktu tidak pendek, butuh waktu yang lama, harus pelatihan, harus terampil, dan seterusnya. Jadi menurut saya wajar ya kalau kita harus membeli atau menyewa. Menurut saya bukan beli ya, nyewa ya, nyewa lahan ini. Nah, jadi itu ya sekedar analogi saja ya bahwa Google Classroom bukan segala-galanya kalau kita tidak mengisinya. Di sini pun sebenarnya kita juga bisa membuat konten sendiri. Jadi di dalam sini saya sendiri sudah punya banyak ya di sini. Ini ada tulisan materi sekolah saya. Nah, ini sini banyak orang atau guru di sekolah saya yang sudah membuat konten di dalamnya, termasuk saya. Ini ada akuntansi 27 topik yang sudah saya buat di sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh murid-murid saya ketika saya harus tugas keluar kota, maka mereka bisa memanfaatkan ini. Ini sudah siap pakai. Jadi akan sangat sayang kalau misalnya hubungan saya dengan Kuiper tiba-tiba terhenti karena saya tidak menyewanya. Oleh sebab itu, saya harus berusaha untuk mempertahankan ini karya saya di dalamnya ada. Jadi saya tidak mengandalkan soal yang disiapkan oleh pihak pemilik atau pengembang Kuiper, karena soal yang disiapkan kadang-kadang saya merasa kurang pas. Mungkin karena versinya kurang hot dan sebagainya. Oleh sebab itu saya harus desain sendiri. Sedangkan di Quizzes, untuk teman-teman yang tidak sempat membuatnya, ingat Quizzes tidak ada topik materi yang berupa resume, tapi di sini lebih banyak materinya berupa evaluasi atau quiz. Nah, untuk di sini kalau teman-teman belum sempat membuatnya, tinggal mengetik di sini. Misalnya materi tentang PKN, demokrasi gitu ya. Ketik saja demokrasi. Enter. Maka di sini bisa ditemukan banyak topik yang kita maksud. Nah, ini milik orang lain. Kita bisa pinjam. Ya, kita bisa pinjam menggunakannya untuk kepentingan murid kita. Misalkan diperiksa dulu kesesuaiannya, waktunya ya seperti ini bisa diubah. Setelah ini diedit, itu biasanya langsung masuk ke sini, masuk ke kantong kita sendiri, jadi seakan-akan menjadi milik kita. Nah, setelah masuk ke sini, agar menjadi sesuatu yang sifatnya khas, menjadi milik sendiri, gantilah beberapa icon seperti ini. Sehingga nanti profile ini juga otomatis ganti menjadi profile kita yang menggunakannya. Itu karya orang lain. Karena memang kuisis dibangun itu untuk saling berbagi ya, beda dengan di sini. Kalau di sini setiap orang harus punya akun, setiap sekolah harus ada admin yang mengatur guru itu bisa bergabung atau tidak untuk mengawasi supaya tidak ada murid yang menyamar menjadi guru. Jadi gitu, sekali lagi bagi pengguna Classroom silahkan mulai cicil isi kontennya supaya kelas di Google Classroom tidak melompong, bolong, ya nggak ada apa-apanya, hanya berisi nilai melulu.